Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah mengatur kehidupan kita demikian sempurna. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengkaruniakan kepada kita keimanan. Allah mengkaruniakan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk terus istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita masih di kajian kitab Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibu fit Ta'lim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang guru dan bagaimana beliau mengajarkan kepada para sahabat ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau. Seringkali sebagai sebuah mukadimah kita sampaikan bahwa kita ini, saya, bapak-bapak, mas-mas ini pada hakikatnya adalah guru bagi anak-anak kita, guru bagi lingkungan kita, dan guru bagi istri kita atau siapapun di sekitar kita. Makanya apa? Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu guru bagi semua orang. Beliau guru bagi anak-anak beliau. Kemudian beliau guru bagi anak-anaknya para sahabat, beliau juga guru bagi keponakan-keponakan beliau, sepupu-sepupu beliau, bahkan orang-orang yang lebih tua daripada beliau, seperti paman-paman Rasulullah SAW. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada beberapa metode yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan ilmu. Yang dulu poin pertama adalah ta'limu bis-sirah al-hasanah wal khuluqul adim. Nabi Muhammad SAW mencontohkan langsung tanpa banyak berkomentar. Beliau mencontohkan, memberikan teladan yang baik, karena keteladan itu paling berbekas dan paling berpengaruh dalam kehidupan seorang murid daripada sekedar berteori dan pintarnya kita mengeluarkan dalil. Kemudian yang kedua, yang kemarin sudah kita jelaskan juga, beliau ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam asy-syara'iyya bitadrij. Beliau menyampaikan syariat ini, mengajarkan syariat secara bertahap. Beliau tidak kemudian menyuruh para sahabat untuk berdakwah semua materi keislaman disampaikan dalam satu waktu, tidak. Tapi bertahap sesuai dengan kondisi masyarakat yang didakwahi. Ya, bertahap. Jangan kalau ada orang masuk Islam, Anda langsung memberikan berbagai macam teori. Mas, kalau jenengan masuk Islam, nanti kudu sholat, ya. Sholatnya kudu berjamaah. Nempotnya berjamaah, nanti tanda munafik. Ya, yang penting dia syahadat dulu, kemudian dia mau sholat, udah selesai. Kemudian apa? Benarkan tauhidnya, baru tahapan-tahapan berikutnya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu ada salah seorang badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah untuk diajarkan tata cara salat. Diajarkan oleh Rasulullah tata cara salat, cuma saat itu belum ada bacaan. Jadi dia mengikuti Rasulullah SAW, salatnya salat sirriyah, entah zuhur atau asar. Nah, suatu waktu beliau ini bermakmum di belakang Mu'adz bin Jabal ketika salat jahriyah, entah maghrib atau isya. Nah, beliau mendengar Mu'adz itu membaca Al-Quran, kaget dia. Ternyata bacaan toh, ya. Akhirnya setelah selesai sholat, dia kemudian menemui Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ma balu Mu'adz yudandinu fi sholah wala afhamu dandanata Mu'adz. Ya Rasulullah, kenapa ya Mu'adz bin Jabal ketika mengimami sholat itu geremeng? Apa geremeng itu? Suaranya tuh ngomong yang gak jelas nih maksudnya, ya.
Saya nggak paham apa dandana itu geremengnya Mu'adz ya, ketika sholat. Kemudian Rasul mengatakan, lah kalau kamu sholat baca apa? Ya saya minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan apapun. Itu yang saya baca. Oh, Nabi paham, ini orang baru masuk Islam, ini orang baru tahu sholat, jadi jangan dipaksa ngajar Al-Fatihah, ngajarkan macam tasyahud, macam-macam. Akhirnya apa kata beliau? Oh, inna dandanatana wadan danata Mu'adz wadan danata kasawa. Geremengnya kami ketika sholat dan geremengnya kamu saat sholat sepuluh ya masa menuju sholat ya. Jadi kadang bertahap seperti itu jemaah sekalian. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga semangat bagi mereka yang baru masuk Islam. Ya enggak kemudian semua materi kita sampaikan. Ya, semua materi kita sampaikan, syirik semua disampaikan, bab ria disampaikan, bab masalah sunnah juga disampaikan, bertahap ya, bertahap. Kita dulu saja kan sebelum kita ngaji kan lihat orang-orang yang celana cingkrang aja kan aneh ya. Melihat perempuan bercadar saja aneh pada zaman dulu ya. Nah, kemudian kita belajar secara bertahap dan kita pun memahami agamanya dengan baik, alhamdulillah. Baik, kemudian yang berikutnya, nah ini yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Riayatuhu sallallahu alaihi wasallam fi ta'lim al-i'tidala wal bu'da anil imlali. Metode ketiga yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan ilmu kepada para sahabat adalah apa? Beliau senantiasa menjaga nuansa kajiannya itu biar tidak membosankan, terus imbang. Jadi yang ngaji ya istirahat, enggak istirahat ngaji sebulan enggak tiap hari ngaji enggak juga. Kenapa demikian? Khawatir ada kebosanan di kalangan para sahabat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yata'adhadu awqatahu ashabahu wa ahwalahum fi tadhkirihim bi tilm li'alla yamallu wa kana yura'i fi dhalikal qasda wal i'tidal. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Goddah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga kondisi para sahabat, menjaga perasaan mereka dan mencari waktu yang tepat dalam menyampaikan nasihat. Tidak semua waktu dan tidak semua kondisi orang tuh bisa mengikuti kajian atau bisa mendengarkan nasihat. Orang lagi punya masalah, lapar misalkan, suruh ikut pengajian, oh nggak konsentrasi, ya nggak konsentrasi. Makanya apa? Orang lapar dikasih makan, habis makan baru diberi nasihat, ya begitu jemaah sekalian. Nah, orang misalkan dia dalam kondisi buang hajat, menahan BAB atau menahan air kencing, jangan dipaksa untuk mendengarkan kajian. Mau sholat aja bisa mereka undur untuk menyelesaikan hajatnya. Baik, jadi sekali lagi kita harus melihat kondisi masyarakat. Samalah kalau ngaji terlalu malam misalkan ya, kan kadang ada kajian sampai jam berapa ya. Saya pernah diminta untuk mengisi pengajian, tapi pengisinya 5 orang, mulainya ba'da isya. Anda bayangkan, saya itu bagian terakhir sehingga saya ya. Sebelum terakhir lah itu. Tak lihat karena berasal dari berbagai macam elemen masyarakat. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada MTA, ada macam-macam lah pada saat itu jemaah sekalian. Semua berorasi dong dengan dalil-dalil yang mereka miliki. Tak lihat jam, udah 10:30 lah. Itu aku nyampaikan apa ini? Dan saya lihat memang kondisi Madu sudah sangat capek. Antum mendengarkan kajian gak usah lama-lama lah, setengah jam saja. Kira-kira capek gak mas? Capek, apalagi kalau nggak ada makanannya ya. Makanya harus ada snack ya, harus ada logistik. Karena logika tanpa didukung sama logistik itu mampus, kata orang, mampus ya. Iya. Baik jemaah sekalian, saya lihat masyarakat sudah sangat capek sekali. Maka pada saat itu saya ngisi cuma setiap 7 menit ya. Heran, lah kenapa? Lah ini mereka udah sangat capek sekali untuk mendengarkan kajian. Akhirnya apa? Mungkin materi-materi sebelumnya muntah semuanya karena capeknya luar biasa. Udah saya pilih materi-materi inti, saya sampaikan 7 menit ya, yang lain nyampaikan 20 menit 15 menit, saya cukup 7 menit saja ya. Baik masalah muslimin, jadi sekali lagi kita harus menjaga kondisi masyarakat. Kalau teman-teman sekalian misalkan tinggal di sebuah masyarakat, jangan kemudian tiap hari di masjid ada taklim terus ya, kecuali kalau masjid tersebut memang sudah sejak dulu basis
basis taklim, misalkan di Solo kan ada kan, misalkan di Baitul Ma'mur tiap pada maghrib ya, kemudian di mana namanya itu di Pelumping ya, itu tiap hari selalu ada kajian. Ya, itu nggak masalah karena memang di situ masyarakat pendatang rata-rata memang ke situ orang mau ngaji. Tapi masyarakat awam, terutama di perkampungan atau di desa, Anda cukuplah kajian sekali dalam sepekan sudah sangat bagus. Syukur-syukur misalkan 2 kali dalam sepekan. Kemudian nanti ada bonusnya. Kalau datang nanti bawa pulang sayur, bawa pulang bla bla. Itu lebih menarik ya. Karena sekali lagi dalam berdakwah di tengah masyarakat kita harus mengkondisi mereka. Baik, apa dalil bahwa Rasulullah SAW sangat menjaga kondisi mata? Baik, hadis pertama hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya dalam Kitabul Ilmi bab, beliau menulis sebuah bab yang berjudul maka Nabi SAW yatakhawwalu bil mau'idah wal ilm kai la yanfirru. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu memberi jarak dan frekuensi yang jauh dalam menyampaikan nasihat agar orang-orang tidak bosan dan tidak kapok ya, agar orang maksudnya tidak bosan dan kapok ya. Nah, bagaimana? Makanya masa muslimin beliau memberikan berbagai macam cara agar para sahabat itu tidak bosan mendengarkan kajian beliau. Kadang beliau tausiah dari habis subuh sampai maghrib, pernah ya. Beliau tausiah dari habis subuh sampai maghrib ya. Itu semacam daurah kalau kita sekarang. Tapi kadang beliau itu ya kadang tausiah, kadang tidak. Kadang sehari ngisi pengajian, menyampaikan tausiah, 2-3 hari nggak ada apa-apa, cuma ngobrol bersama para sahabat, makan bersama mereka, ngobrol di masjid ya. Kalau mereka tertawa ya Rasul tertawa, cuma tertawanya Nabi tidak terbahak-bahak ya. Kalau mereka sedih ya Nabi sedih. Itu yang kadang lebih membuat para sahabat itu sangat welcome dengan Rasulullah SAW. Baik, dan Imam Muslim juga menulis sebuah bab dalam sahihnya, judulnya Babul Iktisad fil Mau'idah, bab tidak berlebih-lebihan dalam menyampaikan nasihat. Tidak berlebih-lebihan dalam menyampaikan nasihat. Kadang kata para ulama, kulli syai'in idza ghala afsad. Segala sesuatu itu kalau terlalu berlebih-lebihan itu akan merusak ya. Makan terlalu berlebihan merusak, minum kebanyakan merusak, tidur kelamaan ya capek malahnya ya. Nah, jadi segala sesuatu harus pertengah-tengahan. Nah, baik, ada beberapa hadis. An A'mash an Syaqiqin Abi Wa'il qala kunna julusan inda Abdullah bin Mas'udin nantadiruhu famarra bina Yazid bin Muawiyah an-Nakhai faqulna a'limhu bimakanina fadakhala alaihi falam yalbath an kharaja alaina Abdullah faqala inni ukhbaru bimakanikum fama yamna'uni an ukhraja ilaikum illa karahiyatun an umillakum inna Rasulullah kana yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyami muhafatas samat alaina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada salah seorang tabi'in namanya A'mash. Beliau bercerita, suatu waktu kami duduk di dekat rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di depan pintu rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu kemudian setelah Rasulullah wafat, beliau tinggal di Kufah, di Irak, dan beliau menjadi ulama di sana dan beliau mengajar di Kufah, Irak. Sehingga banyak sekali orang-orang Irak yang belajar kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau seorang ulama sahabat. Nah, suatu waktu kata Amash, kami duduk di depan rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian kami menunggu beliau keluar untuk memberikan dia beberapa hadis atau nasihatlah kepada kami. Ternyata beliau tidak keluar. Lantas datanglah Yazid bin Muawiyah yang saat itu Yazid bin Nakhai yang saat itu ingin berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Beliau masuk ke dalam rumahnya Abdullah bin Mas'ud karena saat itu beliau sudah punya janjian. Akhirnya para tabi'in yang duduk di depan pintunya Abdullah bin Mas'ud menitipkan pesan kepada Yazid bin Muawiyah an-Nakhai. Apa kata mereka? Wahai Yazid, tolong beritahu sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa kami sudah menunggu di depan pintu beliau. Ya, kami ingin mendengarkan tausiah dari beliau. Akhirnya jamaah sekalian, singkat kata, beberapa saat kemudian Abdullah bin Mas'ud keluar menemui mereka.
Kemudian beliau mengatakan, sungguh saya mendengar bahwa kalian telah duduk lama di sini. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk menemui kalian dan mengajarkan ilmu kepada kalian, kecuali kekhawatiranku kalian akan bosan. Saya membuat kalian bosan. Sungguh dulu saat kami belajar kepada Rasulullah SAW, terkadang Nabi Muhammad itu membuat jeda antara ngajar dengan jam ngajar berikutnya atau hari ngajar berikutnya, itu ada jedanya. Kenapa demikian? Makhofata, beliau khawatir as-samata alaina, kami bosan. Ya, kami bosan. Itu Nabi yang kalau bersabda tentu kalimat-kalimatnya semuanya daging, penuh dengan ilmu. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang terkadang cuma banyak ceritanya saja, hanya pintar merangkai cerita dan kata saja. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya tidak mengajarkan kalian itu bukan karena apa-apa, cuma khawatir aku membuat kalian bosan. Sebab dulu Rasulullah SAW saat kami bersama dengan beliau sengaja memberikan tenggang waktu, memberikan ada jeda agar kami tidak bosan mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis pertama. Hadis kedua, rawal Bukhari aidan fi kitab bab man ja'ala li ahli ilmi ayyaman ma'lumah. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya beliau membuat sebuah bab yang berjudul hendaklah ulama membuat jadwal waktu khusus untuk mengajar. Ini jadwalnya sekian, ini jadwal sekian. Jadi nggak tiap hari ngajar aja, ada jadwal. Pagi fikih, mungkin pada zuhur sirah, kemudian pada asar apa? Pagi di sini, siang di mana, malamnya di mana. Itu seorang ulama, kata beliau, disunnahkan untuk seperti itu. Jadi nggak sekedar duduk di rumahnya setiap hari ngisi kajian tanpa ada materi-materi yang jelas. Maksudnya ya hadis saja, sekali-kali diselingi biar tidak memunculkan kejenuhan dan kebosanan. Itu kata Imam Al-Bukhari. An Mansurin an Syakik Abi Wa'il qala kana Abdullah yudzakkirun nasi fi kulli khamisin. Faqala rajulun ya Aba Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman, hadhihi kunyatu Abdullah bin Mas'ud, inna nuhibbu hadithaka wa nastashhih lawadidna annaka haddathana kulla yawmin. Faqala ma yamna'uni an uhaddithakum illa karahiyatu an umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'idah kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafata samata alaina. Dari Syakik Abi Wa'il, beliau berkata, dulu Abdullah bin Mas'ud, ini muridnya Abdullah bin Mas'ud, mengajar kami setiap hari Kamis. Mengajar kami setiap hari Kamis. Sekarang berarti ya. Ini majelisnya Abdullah bin Mas'ud ya. Dan yang ngisi ya Mas'ud juga ya. Ya. Baik, setiap Kamis. Karena banyak orang yang tertarik dengan pelajaran beliau, akhirnya ada di antara mereka yang mengatakan, ya Aba Abdurrahman. Aba Abdurrahman itu kuliahnya Abdullah bin Mas'ud. Kami senang sekali mendengarkan nasihat-nasihat Anda. Kami suka sekali. Kami berharap Anda mengajar kami setiap hari. Iya, mintanya seperti itu. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Sungguh yang menghalangi saya untuk mengajar kalian tiap hari karena saya khawatir membuat kalian jenuh. Sengaja saya beri jeda sebagaimana Rasulullah SAW dulu memberikan jeda kepada kami saat mengajar, khawatir kami ini bosan atau jenuh ya. Jadi ini penting jemaah sekalian ya. Makanya dalam kajian-kajian ataupun dalam seminar-seminar kan biasanya ada selingan dulu ya, 40 menit atau 45 menit, nanti ada apal berdiri atau makan bersama baru lanjut lagi. Kenapa demikian? Daya konsentrasi manusia itu terbatas. Dan biasanya menurun ketika semakin lama duduk. Makanya kajian pada maghrib itu paling logis. Kenapa demikian? Gak lama-lama. Ya paling banter jam berapa? Paling banter 40 menit. Setelah itu adzan, itu paling bagus pada maghrib itu. Ya cuma kan ada sebagian masyarakat yang terbiasanya itu mungkin pada asar atau pada zuhur, tergantung kondisi. Sebagaimana teman-teman di Taumangu, setahu saya, mereka tuh lebih senang kalau kajiannya pada zuhur. Kenapa? Kalau malam dingin, kalau pagi ke ladang. Biasanya kajiannya pada zuhur malah rame gitu ya. Saya heran awal-awal saya ngisi dari Taumangu itu, tak pikir pada zuhur itu nggak ada orang, ternyata rame. Terus saya tanya, kenapa nggak malam? Malam dingin saja. Karena kondisi capek seharian di sawah atau ladang, malam enaknya
tidur, besok pagi mereka sudah bangun ya ke masjid, kemudian melakukan aktivitas lain sebagainya. Baik, tergantung ya. Kalau kita mungkin di Solo lebih enaknya kajian ya pada maghrib. Kalau pada isya ngapain? Ya enaknya kalau pada isya ya ngopi gitu ya, ngobrol sama teman-teman ya, kesana kemari, nonton YouTube nggak jelas ya, buka sana buka sini ya, ketawa sendiri, itu kan enaknya kan, terus tidur ya. Nah kalau pada maghrib kan waktu yang akhir, waktu seriusnya ya. Dan memang Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam mencari sesuatu itu gunakan 3 waktu, kata Nabi. Satu adalah akhir malam, sudah jelas berarti waktu sahur, itu digunakan untuk hal-hal yang penting. Yang kedua adalah al-ghadwah, yaitu di waktu duha, itu waktu yang paling bagus. Mungkin kalau belajar, atau mungkin pergi olahraga, atau mungkin Anda pergi ke pasar, itu paling bagus itu. Kemudian yang ketiga itu adalah yaitu rauhah. Rauhah itu awal malam atau akhir sore, ya maghrib ini, itu waktu yang bagus. Kalau mungkin pada asar udah capek karena kita baru pulang kerja, belum mandi, belum apa-apa. Pada maghrib, waktu yang sangat nasyat, waktu yang sangat baik. Pada isya, biasanya udah ngantuk-ngantuk itu kajian ya. Kecuali kalau ada kopinya atau ada makanannya. Nanti saya kan habis ini kan ngisi isya ya, daerah Banyuanyar. Tapi makanannya enak-enak, makanya pada datang jamaahnya gitu ya. Dan memang kalau panitia itu kalau kajian larut malam, kudu makanannya, snacknya, kopinya enak ya. Supaya apa? Supaya jamaah bisa konsentrasi. Baik jamaah sekalian, ini benar ya. Saya punya kajian di daerah Banyuanyar setelah ini. Hadis yang ketiga. Rawal Bukhari wa Muslim aidan al-awwal fi kitab al-ilmi bab ma kana sallallahu yatakhawwalu bil mau'idah kay la yanfiru. Wa thani fi kitab al-jihad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu qala yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, yassiru, permudah, wa la tu'assiru, jangan suka mempersulit urusan kawan Anda. Basyiru, berikan motivasi, wala tunafiru, jangan suka mengancam ya. Ini penting ya. Jadi kalau kita ini dalam berinteraksi dengan murid-murid kita, atau mungkin dengan keponakan kita, atau mungkin dengan teman-teman kita yang baru hijrah, bagusnya ya ini hadisnya, yasiru, permudah. Kalau mereka mungkin belum lepas rokoknya, maafkan aja lah. Toh banyak kiai juga ngerokok itu ya. Ya, jangan terlalu jangan terlalu dibuat aturan paten ya. Syarat ngaji sama saya rokok kudu ditinggalkan, ojo paten ya, nggak masalah. Udut rokok ya, yang penting jangan di masjid ya. Saya dulu masih ingat ketika saya buka awal-awal pengajian di daerah Gentan ya, kan mantan-mantan preman itu ya, itu mereka itu kalau baru setengah jam izin, karena kajiannya pada isya, izin apa? Wes asem gitu ya. Untuk saya, ya sedang di luar, sedang rampung kayak gitu. Ya Ustaz ya, kita kasih waktu 2 menit aja. Ya Ustaz ini, masuk lagi, nggak apa-apa gitu ya. Ya akhirnya sekarang udah mampu bertahan sampai selesai ya. Dulu tadi ya 15 menit, 30 menit ya, terus asem katanya ya. Ya wes rokok, tapi 2 menit aja, 3 menit saya berikan waktu begitu biasanya. Dulu selesai masuk ya. Nah sekarang udah mampu bertahan, rampung saya kajian baru. Pada keluar langsung sepi itu majelisnya. Kenapa? Aduh di bawah pohon ya, ngobrol di emperan masjid sambil ududan ya. Bukan berarti kita ini toleransi pada hal seperti itu. Maksud saya dalam dakwah itu ada hal-hal yang kita harus disiplin dan kita harus mengharamkan atas diri kita, tapi kita tidak bisa mengharamkan kepada murid-murid ataupun orang-orang sekitar kita. Kenapa? Harus banyak untuk toleran ya, harus banyak toleran. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, yasiru, permudah. Kalau seandainya pasangan Anda itu salah, kemudian dia minta maaf, yasiru, permudah. Jangan persulit pakai syarat macam-macam. Aku mau tak maafkan, tapi syaratnya bla bla bla. Jangan ya. Yasiru wala tu'asiru, permudah, jangan persulit. Yang kedua, jangan suka mengancam kepada siapapun termasuk anak-anak kita. Nek orang gelem ngaji, awas loh ini. Jangan ya. Nek awas. Nanti dia kalau udah besar ngancam balik ya misalnya. Ngancam balik nanti ya. Bapak kalau nggak ngasih uang, orang gelem sekolah ini. Ngancam balik nanti ya. Terus bagaimana caranya? Basyiru, berikan kabar gembira, berikan harapan. Nah, kalau kamu mau belajar, nanti uang jajannya tak tambah 1.000 atau tambah 2.000 misalkan. Itu namanya apa?
Basyiru wala tunafiru, jangan suka mengancam. Baik, sekarang kita masuk hadis yang terakhir dari metode yang ketiga ini. Walafdu Muslim an Abi Musa al-Asy'ari qala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha ahadan min ashabihi fi ba'di amri qala basyiru wa la tunafiru wa yassiru wa la tu'asiru. Sama ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mengutus dai atau mengutus apalah untuk mewakili beliau, misalkan memimpin peperangan atau mungkin melakukan kerja memata-matai spionase atau mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan lain, misalkan memberikan surat, mengantar surat, pesan beliau kepada para utusan adalah tadi yassiru wala tu'asiru, permudah jangan persulit. Apalagi basyiru wala tunafiru, berikan kabar gembira, jangan suka mengancam. Berikan motivasi, jangan suka mengancam. Berikan harapan, jangan suka mengancam. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ya kepada pasangan kita, kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita juga demikian ya. Kepada istri, "Dek, kalau mau masakan aku super mie nanti tak kasih hadiah," misalkan. Atau kalau mau ini nanti uang jajannya dinaikin, atau uang dapurnya naikin. Jadi itu namanya yassiru wala tu'asyiru basyiru wala tunafiru. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat, riayatuhu al-furuq al-fardiyati fil muta'allimin. Di antara keberhasilan Nabi dalam mengajar dan menyampaikan ilmu kepada para sahabat adalah apa? Nabi itu mampu membaca potensi dan masalah yang ada pada mad'u, kondisi mereka beliau baca, beliau ketahui, sehingga beliau bijaksana dalam menyikapi antara satu dengan yang lainnya. Tidak semua mad'u itu kemudian disikapi sama. Anda mendirikan pondok pesantren, nggak semua santri itu adil, itu artinya nek satu begini ya kudu begini, yang lain juga sama. Enggak, terkadang ada hal-hal yang sifatnya toleransi kepada sebagian orang. Ya, saya punya kawan pada zaman dulu, nakal nggak umum di pondok ya. Sekarang jadi kiai, Pak. Punya pesantren, dan pesantrennya bagus, termurah gitu ya. Apik termurah ya. Sehingga banyak orang-orang menyekolahkan anaknya di sana. Kan pinginnya kita kan begitu, apa tur murah gitu. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau jumpa sama beliau kadang senyum-senyum, bersahabat sih. Kemarin jumpa pas kesini beliau, 2 orang bersahabat. Ya, yang satu rada nakal, yang satu nakal banget. Saya kalau ketemu mereka tuh senyum-senyum. Bisa ya kalian jadi kiai di pesantren ya? Aku loh ditawari jadi mudir aja nggak betah saya. Karena padahal ya dulu kita ya sosok soleh lah. Ini memang nakal betul anaknya ini ya. Nah, terus ngobrol dia bilang gini, tahu nggak, ketika saya mondok dulu yang membuat saya betapa, saya tuh sering kabur. Ya aku tahu sebenarnya kabur. Terus tapi nggak pernah digundul sama ustaz. Ada ustaz itu tahu saya kabur karena saya dipanggil. Kabur kemana tadi? Ustaz jajan di Solo tuh. Memang Allah beri orang tuanya cukup mampu pada saat itu. Terbilang mampu lah zaman santri. Kadang kabur kemana? Beli baju Ustaz. Jadi kabur, sukanya kabur. Akhirnya ya wes lah. Kamu mau kabur mau apa terserah kamu. Aku sudah nggak sanggup untuk menghukum kamu. Wes capek kata Ustaz. Wes kamu tak serahkan urusan kamu dengan Allah. Malah takut ya. Akhirnya apa? Setelah itu aku tobat ya. Dan sampai akhirnya selesai tadi ya. Jadi kiai tadi jemaah sekalian ya. Jadi ternyata jemaah sekalian ada orang yang disikapi beda-beda. Nah ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu menyikapi satu dengan yang lain itu berbeda. Kita lihat, saya bacakan dulu keterangan beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal mura'ati lil furuqil fardiyyati bain muta'allimin wal mukhatab wasailin. Nabi adalah orang yang paling jeli membedakan satu dengan yang lain antara muta'allim, murid-murid beliau, demikian juga orang yang diajak bicara dan orang yang bertanya kepada beliau pisahkan. Nah, akhirnya apa? Fakana yukhatibu kulla wahidin biqadri fahmi bima mayal manzilatahu.
sehingga Rasulullah SAW itu akan berbicara kepada mereka sesuai dengan manzilahnya, kadar mereka, sesuai dengan kondisi mereka, dan sesuai dengan kemampuan mereka. Sebagai contoh aja mas kalian, ini ada hadis yang lucu ya, maksudnya unik hadisnya ya. Rawal Bukhari fi kitab ilmi, Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitabul ilmi, bab man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata an la yafhamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang mengkhususkan sebagian orang dalam ilmu tanpa memberitahu yang lainnya. Ada sebagian orang yang diberitahu ilmu khusus, yang lain nggak diberitahu. Kenapa? Karena berbeda orangnya. Contoh, disebutkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW wa Mu'ad bin Jabal radifu ala rohli, suatu waktu membonceng Mu'ad bin Jabal di atas tunggangannya, kemungkinan besar unta. Kemudian Rasul mengatakan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Iya, saya siap menemui panggilanmu ya Rasul, dan sungguh kebahagiaan menerima panggilanmu. Masya Allah ya, kalimat yang bagus kepada Nabi, labbaik wa sa'daik. Qala ya Mu'ad, Rasul memanggil lagi, wahai Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Saya siap memenuhi panggilanmu dan saya siap mendengarkan ya Rasulullah. Qala ya Mu'ad, wahai Mu'ad, panggil lagi 3 kali. Padahal di sampingnya, di belakangnya. Ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Ya Rasulullah, saya dengar dan saya bahagia sekali engkau panggil ya Rasulullah. Qala man min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasuluhu sidqan min qalbi illa haramallahu 'alan nar. Qala ya Rasulullah, afala ukhbiruhu bihin nas fa istabshiru? Qala la idan yattaqilu. Wa akhbaraha Mu'adun inda mautihi ta'attuman. Wahai Mu'ad, kata Rasulullah, ya Rasulullah, barang siapa yang yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah, jujur dari hatinya, Allah pasti haramkan baginya neraka. Neraka haram menyentuhnya. Kalau dia syahadat, jujur. Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah saya beritahu orang lain biar mereka bergembira? Enggak, nanti saya khawatir mereka akan malas beribadah, kata Rasul. Yang penting syahadat. Tetapi sebelum beliau meninggal, maksudnya Mu'ad bin Jabal sebelum beliau meninggal, setelah Rasulullah wafat, karena Mu'ad wafatnya di beberapa tahun setelah Rasulullah wafat, beliau memberitahukan hadis ini kepada para sahabat. Jadi beliau simpan sekian tahun, sampai menjelang wafatnya beliau sampaikan. Apakah beliau melanggar sabda Nabi? Tidak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa dilarang itu disebabkan khawatir orang-orang yang lemah itu tidak mau beramal. Ini penting syahadat, tauhid, mau puasa mau nggak penting, khawatirnya begitu. Nah dari sini para ulama berkesimpulan bahwa boleh-boleh saja seorang guru atau seorang kiai, seorang ustadz memberitahu sebagian muridnya tanpa memberitahu yang lain tentang hal-hal tertentu. Atau kalau kita seorang ayah memberitahukan kepada sebagian anak kita tanpa memberitahu yang lainnya. Atau kita sebagai seorang kakak ya, kita memberitahu kepada adik kita yang satu, yang lain nggak diberitahu. Jadi boleh-boleh saja, dan itu bukan sesuatu yang sifatnya menyembunyikan ilmu, selama itu ilmu yang tidak membuat orang yang tidak tahu berdosa. Ya, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala ini. Jadi boleh-boleh saja ya seorang guru seperti itu. Nah, ada hadis lain lagi yang luar biasa. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi. Ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. An Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, qala, beliau berkata, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a syabun. Suatu waktu, kata Amr bin As, kami sedang duduk di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah kepada kami seorang pemuda yang ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin bertanya kepada Rasulullah. Pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, uqabbilu wa ana shaim, bolehkah saya mencium istri saya di saat saya berpuasa? Jawaban Nabi apa? La, nggak boleh. Baru beberapa menit datang kakek-kakek, aki-aki.
nanya yang sama, ya Rasulullah, uqabbilu wa ana shaim, bolehkah saya mencium istri saya di saat saya berpuasa? Jawaban Nabi apa coba? Naam, boleh. Para sahabat kaget, iki boleh, iki nggak boleh. Pripun iki ya? Karena Rasulullah paham. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Qad alimtu lima nadhara ba'dukum ila ba'din. Saya tahu kok kenapa kalian saling menatap. Inna syaikha yamliku nafsah. Kakek ini saya perbolehkan mencium istrinya di saat puasa karena dia mampu mengendalikan dirinya. Kenapa? Daya wattnya rendah, ya, daya magnetnya rendah. Ya. Kalau ini si pemuda ini apa? Tegangannya tinggi, khawatirnya kebakar. Nah, makanya jawabannya beda. Kasusnya sama, cuma apa? Posisi orang bertanya beda. Kadang boleh ini, yang ini tidak boleh gitu ya. Jadi ini penting juga. Itu bukan berarti Nabi Muhammad tidak adil, tapi itulah keadilan. Karena beliau melihat namanya ma'al, akibat daripada sebuah jawaban itu penting. Anda kalau ditanya tentang sesuatu jangan langsung menjawab sesuai dengan standar ilmu. Cari tahu dulu ini orang bertanya dalam hal apa, untuk apa. Karena banyak orang nanya itu untuk menguji kan, atau nanya untuk menguatkan apa yang dia inginkan gitu ya. Itu banyak, dan saya sering menghadapi pertanyaan jebakan seperti itu. Saya kadang nanya dulu ya, kasusnya apa dulu. Ada orang bertanya, Ustaz, iya, boleh nggak istri kalau didolimi sama suami minta cerai, nggak diberi hak-haknya, secara fikih boleh nggak? Boleh. Cuma kan problem ini kapan nanya? Saya tanya, kasusnya apa? Kasusnya begini. Janganlah, saya bilang. Sabar dulu aja, Bu. Belum masih ngotot ya. Jadi saya disuruh untuk membenarkan keinginan dia gitu. Saya bilang, enggak. Jadi kan bertanya sama siapa sebelum saya? Ustadz Fulan, apa jawabannya? Boleh. Siapa lagi? Ustadz Fulan, boleh. Kalau saya tidak boleh sebenarnya. Anda minta sama saya tidak boleh. Kalau ingin tanya bolehnya, kalau ingin dapat kebolehan, tanya yang lain, saya bilang. Kenapa? Karena kasus Anda ini menurut saya lebih berhak dipertahankan. Kenapa demikian? Anda punya anak yang masih kecil-kecil, kasihan. Ya, masa depan anak disebabkan broken home itu ngeri sekali. Saya banyak di lapangan itu melihat, baik di pesantren, di luar, di majelis taklim, macam-macam, itu anak-anak yang broken home tuh problem. Ya ada sih yang baik, cuma mungkin 1/1000 lah ya. Ada yang betul ya, mungkin dari 1000 orang tuh yang baik ya 100-nya atau mungkin 50-nya. Sisanya problem. Baik masalah mentalitas, masalah kepribadian, kenakalan, minder dan sebagainya. Itu banyak kasusnya jemaah sekalian ya. Nah, maka saya bilang, Bu, bertahan saja. Anda bertahan itu kadang kita itu mengerem diri kita, bukan karena untuk kita tapi untuk orang lain. Apalagi kalau udah usia, saya tanya usia jenengan pinten, Bu, sebetulnya. Usia saya udah 45 atau 47. Aduh, itu usia begitu kalau jadi janda abot dapat jodohnya sebenarnya. Pak gitu kan aja langsung gitu dia. Berat itu. Uang saya ini ada yang usia 40 aja cari duda ya. Ini ada berapa janda itu susahnya luar biasa. Apalagi kalau usia segitu tuh bawa anak lagi. Saya bilang udahlah dipertahankan saja. Kalaupun nanti kalau ingin pisah, biar anak-anak selesai dulu, minimal mereka udah lulus SMA atau sudah selesai kuliah, saya bilang gitu ya. Kenapa? Khawatir mereka pun terkena beban mental ya. Saya menyaksikan ada salah seorang anak pintar banget kedokteran. Dia dapat beasiswa penuh di kedokteran aja. Saking pinternya anaknya. Anaknya tampan, gagah gitu. Nah, akhirnya ibunya cerai. Ibunya cerai, konsultasi sama saya. Awalnya ibunya bilang saya bisa kok sama membesar anak saya, nggak ada masalah, nggak ada problem. Allah itu teori, ya sekali lagi itu teori. Prakteknya tidak semudah dengan teori yang kita sampaikan. Apa yang terjadi? Karena tekanan luar biasa, anaknya sosok minder. Ya ketika acara di kampus yang lain bersama ibu bapaknya, kalau nerima hadiah, ya dia nggak, yang datang cuma ibunya atau sekali waktu datang bapaknya, agak minder akhirnya. Yang dulunya pintar, akhirnya apa? Dia memutuskan di semester 7, tinggal 1 semester, dia jadi dokter. Di semester 7 dia putuskan saya keluar. Saya tanya kenapa? Udah nggak tahan saya, Ustaz itu. Baiklah, mudah-mudahan di luar antum lebih baik ya. Ini jadi jemaah sekalian yang benar-benar dari Subhanahu wa taala enggak mudah.
Dalam mengurus keluarga itu nggak mudah, terutama terkait masalah single parent itu sangat berat sekali. Makanya saya kalau ada yang berkonsultasi, ya boleh nggak begini, tanya dulu kasusnya apa dulu ya. Kadang kasusnya itu sebenarnya kasus ringan, cuma dia bahasakan dalam bentuk hiperbolis. Akhirnya kita sebagai orang yang memberikan jawaban itu ikut-ikutan ya. Nah, jadi tanyakan dulu kasusnya seperti apa. Imam Malik rahimahullah itu pernah ditanya oleh seorang bapak. Dia mengatakan, "Ya Imam, orang yang menanam, membesarkan pohon tersebut, menyiraminya, kalau sudah berbuah, siapa yang paling berhak memetiknya?" Secara logika siapa? Yang menanam lah ya, yang menyiram lah. Tapi Imam Malik merasa ini aneh pertanyaan orang ini. Ya, dia lihat, terus beliau mengatakan, "Amal muskilah, ini pertanyaan apa?" kata beliau. Nah, diselidiki ternyata orang ini bertanya, dia suka sama anak gadisnya. Entah mungkin anak gadis bawaan istrinya atau mungkin anak gadis dia. Kan dia yang menanam ya. Dia bla bla. Dia ingin mencari pembenaran terhadap syahwat dia. Makanya harus hati-hati betul dalam menjawab, terutama terkait masalah kasus. Ya, terutama terkait masalah kasus ya. Kadang nanya mereka sebenarnya batu loncatan untuk membenarkan perbuatan yang B sebenarnya. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW itu sangat mengerti kondisi masing-masing orang. Ini si kakek datang, ya si pemuda datang, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya di saat saya puasa?" "Gak boleh," kata Nabi. Datang lagi si kakek-kakek, "Ya Rasulullah, kalau saya boleh nggak mencium istri saya di saat saya puasa?" "Boleh." Para sahabat kaget, "Lah kenapa ya Rasul?" Ya, yang tua ini lebih mampu mengendalikan diri daripada yang muda. Ternyata mengetahui kondisi masing-masing orang itu adalah sebuah kebijaksanaan yang luar biasa. Gak sama jangan sekalian. Anda mengelola pesantren, Anda mengelola mungkin sekolah, ya masing-masing anak tidak bisa disamakan. Yang satu mungkin kasusnya melanggar bisa digundur, yang satu belum tentu mungkin digundur itu solusi bagi dia. Ya, maka perlu dipisahkan masing-masing. Baik, sekarang hadis yang ke berapa berarti? Ketiga ya. Rawal Bukhari Muslim an Abdullah bin Amr qala jaa rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu fil jihad faqala ay hayyun waliduka qala na'am qala fa fihi ma fajahid. Suatu waktu jamaah sekalian, ada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk ikut jihad. Pertanyaan Nabi, "Apakah kedua orang tuamu hayyun walida, kedua orang tuamu masih hidup?" "Iya ya Rasulullah." Apa jawaban Nabi? "Fa fihi ma fajahid." Maka berjihadlah dalam mengurus mereka berdua. Tapi kalau kita baca di sebagian yang lain, ada orang yang datang kepada Rasul, dia bilang, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi saya tidak mau jihad, tidak mau sedekah." Jawaban Nabi apa coba? Nggak jihad, nggak sedekah, terus kamu masuk surga pakai apa? Ya. Ada lagi yang datang kepada Rasulullah SAW minta izin tidak jihad, Nabi tidak mengizinkannya. Ya. Jadi masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Rasulullah tahu. Sebagian para ulama mengatakan bahwa yang tidak diizinkan oleh Nabi Muhammad untuk berangkat jihad, malah justru disuruh untuk mengurus kedua orang tuanya. Boleh jadi kata sebagian para ulama, bahwa orang tuanya sangat membutuhkan dia. Dia mungkin tidak punya saudara yang lain, baik saudara perempuan dan lain sebagainya. Ya, sementara yang tidak diizinkan, yang diharuskan untuk berjihad dan gak boleh izin, dia sudah punya orang yang merawat kedua orang tuanya, atau dia tidak punya kedua orang tuanya. Jadi sekali lagi, masing-masing orang itu memiliki jawaban yang sama, memiliki jawaban yang berbeda. Kebijaksanaan itu penting ya dalam masalah ini. Kebijaksanaan itu penting. Sekali lagi tambahlah satu hadis lagi. Warwa Muslim an Abdullah bin Amr bin As qala aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyuka ala al-hijrah wal jihad abtagil ajra min Allah qala fahal min walidayka ahadun hayyun qala na'am bal kilahuma qala fatabtagil ajra min Allah qala na'am qala farji ila walidayka fahsin suhbatahuma. Dari sahabat Amr bin As, suatu waktu ada seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, "Rasulullah, saya siap berbaiat kepadamu untuk hijrah dan untuk berjihad supaya saya mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala." Apakah Nabi langsung, "Ayo, welcome," gitu? Tidak. Ada pertanyaan Nabi.
apakah salah seorang dari orang tua masih hidup? Apa jawaban dia? Bal kilahuma, bahkan dua-duanya masih hidup ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Fatabtagil ajra minallah, dan kamu ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Betul ya Rasulullah. Kalau begitu balik, enggak usah hijrah dulu. Balik, rawatlah kedua orang tuamu, fa ahsin suhbatahuma, perbaikilah hubunganmu dengan kedua orang tuamu, disitulah pahala yang luar biasa. Masya Allah. Ya, jawaban yang sangat bijak dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sama sih. Kadang ada salah seorang sahabat bertanya, Rasulullah, ayul amal afdol, amal manakah yang paling utama? Nabi kadang menjawab, al jihadu fisabilillah. Tapi ketika sahabat lain bertanya, ya Rasulullah, ayul amal afdol, amal manakah yang paling utama? Beliau kadang menjawab, as-salatu ala waktiha. Ketika dia bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Jawaban beliau adalah birrul walidain, berbakti pada orang tua. Saat sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amal yang paling dicintai sama Allah. Jawaban Nabi beda juga. Sururun tudkhilu fi qulubil mu'minin. Kamu membahagiakan seorang mukmin, ya, atau membantu seorang mukmin untuk memenuhi hajatnya. Ternyata jawaban Nabi itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Artinya, dalam kehidupan kita tidak kemudian ada pertanyaan langsung kita jawab sampai kita tahu ini kasusnya apa dulu. Karena terkadang terutama di grup-grup WA atau apa ya, kadang kita langsung jawab ya, padahal sebenarnya kasusnya beda ya. Ini kasusnya apa? Akhirnya bikin malu sendiri kan ya. Nah, makanya teliti dulu. Kira-kira pertanyaannya terkait masalah apa? Jangan terburu-buru dan tergesa-gesa untuk menjawab. Ya, ada sebuah kaidah, man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi uqiba bihirmani. Kalau seandainya kita tergesa-gesa untuk memetik sesuatu atau menjawab sesuatu sebelum saatnya, sebelum matang permasalahan tersebut, nanti kita akan dihukum dengan apa? Haram mendapatkan apa yang kita cari tersebut. Kita nggak bisa lagi mendapatkannya. Maka jangan terburu-buru dalam urusan ini. Baik kawan-kawan sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini saya kira kajian kita di kesempatan kali ini sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih menyelesaikan kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.